Topik kita kali ini mengenai fungsi eksponensial. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Nah, apa saja sifat-sifat tersebut? Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Nah, di sini bilangan basisnya ya, basis itu adalah bilangan di bawah sama, ada operasi kali, maka pangkatnya adalah ditambah ya. Jadi A pangkat M kali A pangkat M jadi A pangkat M tambah N. Nah, misalnya contoh ya, 2 pangkat 4 dikali 8. Contoh ya. Nah, di sini basisnya si 2. Di sini basisnya masih 8. Maka 8 harus kita ubah menjadi berbasis 2. Nah, berarti 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat dengan 3 ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, kemudian 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 basisnya udah sama. Berarti sekarang kita tinggal menggabungkan atau menambah pangkatnya menjadi 2 pangkat 4 ditambah dengan 3. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat 7 ya. Nah, hal yang sama juga untuk soal nomor 2, bedanya A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini ada operasi bagi. Maka ini sama dengan berapa? A pangkat M kurang N. Nah, ya. Bagi maka pangkatnya dikurang ya. Nah, contoh misalnya 81 dibagi 3 pangkat 2 ya. Maka ini sama dengan berapa? Nah, sama seperti soal nomor 1, 81 harus kita ubah ya. Kita ubah menjadi apa? 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Maka operasi bagi basis ada sama, berarti operasi bagi pangkatnya harus dikurangi. 3 pangkat 4 kurang 2. Maka ini sama dengan berapa? 3 pangkat 2. Oke? Nah, soal nomor 3 ya. Ini contoh soal nomor 2. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Sifat yang nomor 3. A pangkat M dipangkatkan dengan N ya. A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, kalau seandainya pangkatnya ada 2 kali seperti ini, maka ini harus kita kalikan ya. A pangkat M pangkat dengan N jadi A pangkat M kali N ya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 5 pangkat dengan 2 dipangkat dengan 3. Contoh ya. Maka dia menjadi berapa? 5 pangkat 2 kali ya. Operasinya menjadi operasi kali. 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan berapa? 5 pangkat 6. Nah, kemudian sifat yang keempat, A kali B pangkat N. A kali B pangkat N, basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Maka ini menjadi berapa? A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, misalnya 2 kali 3 pangkat 4, maka dia menjadi apa? 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, demikian juga operasi bagi A per B pangkat N, maka dia berubah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini misalnya bisa kita buat 5 per 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya menjadi berapa? 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2.
Nah, itu merupakan contoh-contoh untuk 1 sampai 5. Nah, yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini kita tambahkan juga kecuali A tidak sama dengan 0. Nah, kalau A sama dengan 0 maka dia tidak terdefinisi. Jadi, semua bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kecuali A tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang sifat yang ketujuh, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Nah, ini perlu ya. Sifat yang ketujuh itu misalnya 1 per A pangkat N ini merupakan pangkat negatif ya. Atau juga positif bisa juga, tapi pangkat pecahan. Misalnya contoh ya, 3 pangkat minus 2 ini sama dengan jadi apa? 1 per. Nah, pangkat positifnya menjadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, semua bilangan berpangkat negatif akan pindah menjadi penyebut dengan pembilangnya angka 1. Nah, kemudian yang sifat yang ke-8, A pangkat N per M ya. Ini pecahan, maka dia menjadi apa? A pangkat M akar M. Nah, penyebut berubah menjadi akar ya. Pembilang adalah si pangkat ya. Nah, itu merupakan sifat-sifat bilangan berpangkat positif yang sudah pernah kita pelajari di kelas 9 SMP tahun lalu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi eksponensial. Apa sebenarnya fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial f ya. Kita sebut fungsinya si f dengan bilangan pokok. Nah, bilangan pokok ini sama dengan basis ya. Tadi kalau kita apakan? Kita sebutkan dengan basis. Basis A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke X ke A pangkat X. Nah, memetakan berarti dia nilainya, setiap bilangan X nilainya dimasukkan kemana? Ke A pangkat X dengan syarat A lebih besar dari 0. Berarti A adalah positif, bilangan positif. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Berarti A tidak boleh negatif dan A tidak boleh 0. Itulah merupakan definisi fungsi eksponensial ya. Nah, sekarang coba kita bahas soalnya ya. Kita akan bahas beberapa soal. Yang pertama, misalnya ya, soal nomor 1 misalnya kita buat, sederhanakanlah nilai dari 3 ya, saya buat soalnya 3 pangkat ya akar 5 dipangkatkan dengan 2. Contoh ya, 3 pangkat akar 5 dipangkatkan dengan 2. Nah, tadi sebelumnya ini merupakan bentuk perkalian daripada pangkat ya. Nah, tadi ada sifat aturan daripada bilangan berpangkat. Jadi dia di sini jika pangkat dipangkatkan menjadi apa? 3 pangkat akar 5 kali 2. Sehingga menjadi apa? 3 pangkat 2 kali akar 5. Nah, kemudian ini bisa kita pisahkan lagi. 3 pangkat dengan 2 pangkat dengan akar 5. Maka hasilnya menjadi apa? 9 pangkat akar 5. Nah, inilah merupakan hasil pangkatnya. Kemudian yang kedua contoh ya. Yang kedua, misalnya akar 5
kemudian di sini lagi akar kali akar 3 dipangkatkan dengan si kita buat di sini 2. Nah, maka dia, coba kita perhatikan akarnya ya. Coba kita perhatikan akarnya. Akar 5, berarti si 5 ini berpangkat dengan setengah ya. 5 berpangkat dengan setengah ya, akar ya, dikali, nah 3 ini dia memiliki akar 2 kali, 1 2. Jadi 3 memiliki akar 2 kali, berarti 3 pangkat setengah akar yang pertama dikali pangkat setengah ya, ini operasi kali dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian setelah seperti ini berarti 5 pangkat setengah ya dipangkatkan dengan 2 ya. 5 pangkat setengah pangkat dengan 2 lagi dikali 3 setengah dikali setengah menjadi 1/4 dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian 5 pangkat setengah pangkatkan dengan 2 menjadi berapa? 5 pangkat setengah dikali ya, dikali 2 kali 3 pangkat 1/4 kali 2. Nah, maka bisa kita dapatkan 5 pangkat setengah kali 2, maka ini merupakan nilainya 1 ya. 1 berarti 5 pangkat 1 kali 3/4 kali 2 ini menjadi 1 pangkat setengah atau 5 akar 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini terdapat soal jika x pangkat setengah ditambah x pangkat minus setengah sama dengan 3 ya. Maka nilai x pangkat 2 ditambah x pangkat minus 2 sama dengan berapa? Nah, sekarang kita lihat, coba kita ubah dulu terlebih dahulu bahwa x pangkat minus 1/2 itu sama dengan ya 1 per x pangkat setengah. Nah, ini merupakan sifat bilangan negatif yang tadi ya. Nah, berarti kalau seandainya pangkat negatif kita ubah menjadi positif menjadi 1 per x pangkat setengah. Berarti di sini x pangkat setengah ditambah ya. Jadi sekarang posisi x pangkat minus setengah berubah menjadi apa? 1 per x pangkat 1/2 sama dengan 3. Sekarang kedua ruas kita kuadratkan ya. Kedua ruas kita kuadratkan. Berarti dia di sini. Nah, kita lihat. Sekarang kita kuadratkan dengan operasi aljabar biasa ya. X pangkat setengah tambah 1 per x pangkat setengah sama dengan 2. Ini menjadi apa? Nah, x pangkat setengah dikuadratkan tambah ya. Tambah apa? Nah, 2 kali x pangkat setengah tambah kali 1 per x pangkat setengah tambah 1 per x pangkat setengah dikuadratkan sama dengan 9 ya. Nah, ini x pangkat setengah dikali 2 ya. Setengah kali 2 menjadi apa? X pangkat 1 ya.
tambah 2 kali X pangkat setengah kali 1 per X pangkat setengah ini saling membagi, berarti hasilnya 1 ya. Berarti tinggal si 2 tambah 1 per X pangkat setengah pangkat 2, berarti dia 1 pangkat 2 1 per X pangkat setengah dipangkatkan dengan 2 menjadi pangkat si X sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan pindahkan 2 pindah ke ruas kanan. Berarti X tambah 1 per X sama dengan jadi apa? 9 kurang 2 sama dengan 7. Nah, ini X tambah 1 per X kita dapatkan sama dengan 7. Kemudian langkah berikutnya ya. Sekarang kita buat langkah berikutnya. X tambah 1 per X sama dengan 7. Berarti dengan cara yang sama ini harus kita kuadratkan ya. Kuadratkan kedua ruas. Berarti di sini dapatnya X tambah 1 per X pangkat 2. Sehingga bisa kita peroleh dengan kuadrat yang seperti yang tadi, X dikuadratkan menjadi X kuadrat tambah ya 2 kali X kali 1 per X tambah 1 per X dikuadratkan sama dengan 49. Nah, berarti X kuadrat tambah ya X kuadrat tambah X dikali 1 per X ini saling membagi hasilnya 1 ya. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 1 per X kuadrat sama dengan 49. Jadi didapat X kuadrat tambah 1 per X kuadrat sama dengan 2 pindah ke ruas kanan jadi 49 kurang 2 sama dengan 47 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Sederhanakanlah 5 pangkat X tambah 7 kali 25 pangkat 2X kurang 1 bagi 125 pangkat 2 kurang X. Nah, di sini basisnya berbeda ya. Di sini basis 5, di sini basisnya 25, di sini basisnya 125. Nah, semua bilangan tersebut harus kita samakan dulu basisnya. Berarti bisa kita buat di sini 5 pangkat X tambah 7 ya. Pangkat oke kali. Nah, 25 ini sama dengan 5 pangkat 2. Pangkat dengan berapa? 2X kurang 1. Dibagi 125 ini sama dengan 5 pangkat 3. Dipangkatkan 2 kurang X. Nah, sama dengan basisnya sudah kita samakan ya. Jadi pertama sekali yang harus kita lihat bahwa basis harus sama. Nah, di sini kita lihat 5 pangkat X tambah 7. Nah, ini sama artinya dengan yang ini dulu ya. 5 pangkat X tambah 7 sama artinya dengan apa? 5 pangkat X kali ya. Kalau di sini tambah, maka dia kali 5 pangkat 7. Oke. Nah, yang berikutnya kali 5 pangkat 2 kali 2X kurang 1. Nah, ini harus kita kalikan. Ini juga harus dikalikan. Nah, berarti apa? 5 pangkat 2 kali 2X. Nah, operasi kurang. Nah, di sini minus, berarti pangkatnya harus
bawah. Berarti dibagi 5 pangkat 1. Jadi setiap pangkat minus pasti posisinya menjadi penyebut. Dibagi 5 pangkat 3 kali 2, berarti 3 kali 2 per 5 pangkat X ya. Di sini pangkatnya bernilai minus, maka dia menjadi penyebut. Oke, nah sekarang kita samakan lagi, sama dengan 5 pangkat X kali 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 4X. Oke. Nah, di sini bagi 5 pangkat 1. Nah, kemudian operasi bagi ini berarti dia berubah. Kalau dia operasi bagi, akan kita ubah menjadi operasi kali, maka penyebut pindah menjadi pembilang. Pembilang pindah menjadi penyebut. Jadi apa? 5 pangkat X dibagi 5 pangkat 3 kali 2 jadi 6 ya. Oke, sekarang kita lihat. Sama dengan, jika dia sama-sama pembilang di atas, maka pangkatnya ditambah. Jika dia sama-sama penyebut, maka pangkat penyebut ditambah. Berarti kita lihat di sini 5 pangkat X 5 pangkat X ditambah dengan yang mana? 5 pangkat 4X dan juga 5 pangkat X, berarti dan juga tambah 4X tambah X kali 5 pangkat 7 dibagi, nah yang di bawah 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 6. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 5X, berarti 6X kali 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Kenapa 7? 1 tambah 6. Maka ini saling membagi ya. Maka hasilnya berapa? 5 pangkat 6X. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal kita pada saat ini. Semoga membantu kalian untuk belajar fungsi eksponensial. Oke, sekian dan terima kasih.